Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Salawat dan salam kembali kita bersalawat kepada sang junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Nuriza Dora Esos M Home, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kepada saudara dan saudari hadirin wal hadirat yang sama-sama berjuang dalam mengemban ilmu pengetahuan. Adapun tujuan kami di sini ialah ingin menampilkan hasil yang pertama akan ditampilkan oleh salah seorang saudari kami, yakni saudari Desi Putriani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kepada saudari tersebut dipersilahkan dengan segala hormat. Perkenalkan, saya Desi Putriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian A, yang dimana bagian A ini merupakan wilayah Sulawesi Utara. Pada suatu masa, tepat di wilayah Sulawesi Utara, mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Minahasa, yang dimana masyarakat Minahasa ini memiliki jalan berkehidupan yang rukun, damai, dan adil. Namun tetapi lambat laun kerukunan itu pun hancur, yang disebabkan karena datangnya pasukan kolonial Belanda. Yang dimana pasukan-pasukan Belanda ini mempunyai niatan yang jahat terhadap Sulawesi Utara, yang menginginkan akan setiap apa-apa saja sumber yang ada di wilayah Sulawesi Utara tersebut. Namun tetapi tidak lama kemudian diadakanlah sebuah peperangan dengan jangka waktu yang cukup lama, dari tahun 1661 sampai dengan 1664. Peperangan terus-menerus terjadi dengan sama-sama menginginkan pendapatnya dari kedua kelompok tersebut. Dan sewaktu ketika pada tahun 1665, tepat di bulan April, dinyatakan bahwasannya pasukan Belanda yang akhirnya pun terkalahkan, dan yang memegang hak kekuasaan pun jatuh di tangan penduduk masyarakat Minahasa. Segitulah penjelasan mengenai wilayah Sulawesi Utara, dan nantinya saya akan membahas mengenai bagian B, yang dimana bagian B mengenai wilayah Maluku Tengah. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, yang dimana bagian B ini merupakan wilayah Maluku Tengah. Tepat pada tahun 1810 sampai dengan 1817, masyarakat Maluku mengalami perpecahan dikarenakan faktor kemiskinan, lantaran disebabkan adanya pasukan Belanda yang mengikut campuri setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku Tengah. Namun tetapi selang beberapa waktu, tepat pada tanggal 20 Mei 1817, muncullah sosok yang bernama Kapten Patimura. Kapten Patimura datang untuk membulatkan niatnya melawan pasukan-pasukan Belanda yang selama ini mendiami wilayah Maluku Tengah. Sewaktu ketika, Kapten Patimura pun mengadakan sebuah proklamasi yang berbunyi membangkitkan akan semangat juang untuk masyarakat Maluku Tengah. Namun tetapi tidak lama berselang waktu, kesedihan pun melanda masyarakat Maluku Tengah dikarenakan Kapten Patimura gugur pada tanggal 16 Desember 1817. Walaupun Kapten Patimura gugur, namun bagi masyarakat Maluku Tengah, Kapten Patimura merupakan sosok pahlawan bersejarah untuk wilayahnya, yaitu Maluku Tengah. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian B, wilayah Maluku Tengah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldiandra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kolonial Belanda di Sumatera Barat. Nah, hal ini pasti menjadi pertanyaan sekali dalam hati kita tentang bagaimana sih kolonial Belanda ini di Sumatera Barat. Nah, jadi kolonial Belanda di Sumatera Barat ini berawal pada awal abad ke-19 yang terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana terjadinya karena adanya pertentangan antara dua pihak masyarakat, yang mana hal ini disebut dengan Gerakan Patri. Dan Gerakan Patri ini juga bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam serta membasmi adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan gerakan ini juga berakhir pada tahun 1838. Bagaimana kolonial Belanda di daerah Sulawesi Selatan, yang mana hal ini bermula sejak berhasilnya Belanda mendirikan sebuah kantor perdagangan di daerah Makassar. Jalan kurangnya yaitu dengan pendirian kantor perdagangan di daerah Makassar ini,
justru memberikan dorongan bagi pasukan Belanda untuk mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah tersebut. Dan hal ini juga berakhir dengan dianggapnya Bonny sebagai lawan terkuat bagi pasukan Belanda. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian E, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Pangeran Diponegoro, beliau itu menceritakan kisah tentang dirinya yang mengapa ia melakukan pemberontakan terhadap Sultan Yogyakarta, yaitu pada tanggal 21 Ramadan. Beliau itu sedang bersemedi dan mendapatkan perintah dari Ratu Adil. Nah, perintah itulah yang dipahami sebagai suatu tugas kewajiban membangun masyarakat baru di Kesultanan Yogyakarta yang berdasarkan ayat Al-Quran dan membangun masyarakat baru menjadi sebuah cita-cita Diponegoro yang dengan mata kepalanya sendiri beliau itu melihat meluasnya pengaruh budaya barat. Lalu ia melihat ayahnya dengan kakeknya itu beradu konflik, yang mana kakeknya ini taat kepada agama dan adat istiadat yang ada di keraton, tetapi ayahnya malah lebih cenderung ke budaya barat. Lalu ia menilai bahwasannya kakeknya ini jahat karena tidak menepati janji, karena sudah membatalkan ayahnya jadi putra mahkota. Lalu dimulainya jalan peperangan karena Diponegoro itu tidak akur dengan orang Belanda, karena orang Belanda itu berbuat sesuka-sukanya sampai-sampai orang Belanda ini mempunyai hubungan gelap dengan putri mahkota. Lalu Diponegoro ini beranggapan kalau orang Belanda ini tidak mempunyai moral. Nah, disitulah konflik mereka semakin tajam. Bagian F, di mana situasi perang di Bali. Situasi perang di Bali ini sampai ke kampung-kampung dan sawah-sawah. Lalu pada tanggal 28 Juni 1846 mereka terpaksa semua jatuh ke tangan Belanda. Tapi ada juga sebagian dari pasukan Bali yang masih mempertahankan istana rajanya. Tetapi Bali ini tetap kalah dan akhirnya pada tanggal 29 Juni 1846 kerajaan sudah diduduki oleh Belanda. Lalu keesokan harinya pada tanggal 16 April 1849 benteng Jagaraya diserang Belanda secara mendadak. Nah, pasukan Belanda ini didatangkan dari Sang Sit dengan melalui jalan yang sulit karena melewati lereng bukit, jurang, dan sungai-sungai. Dengan menyingkirkan Raja Buleleng, kepala daerah bawahan terpaksa menyerang kepala Belanda seperti Gusti Nyoman Lebak. Lalu kepala daerah Sempit juga menyerang pada tanggal 18 April 1849. Kemudian disusul oleh para pembekal di daerah tersebut pada tanggal 20 April 1849. Dan masuk dia ke perang terakhir. Nah, pada tanggal 12 Juni 1849 orang-orang menjadi utusan masing-masing kerajaan itu untuk menemui gubernur jenderal di Jakarta yang sudah berkumpul di markas besar Lalu pasukan Belanda ini mengutus yang mewakili negara Klungkung adalah Ida Nyoman dan Ida Wayan Bagus. Dari negara Bandung adalah I Maderai dan Ida Nyoman Mas, dan pembekal Tuban dari negara Tobanan adalah Made Yaksa, sedangkan dari negara Gianyar adalah Nyoman Rai dan Gusti Putu Getasan. Dengan tunduknya negara-negara di Bali, berarti perlawanan-perlawanan besar telah berakhir dari seluruh urayan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Syayani Lubis. Baiklah, saya Nur Syayani Lubis di sini akan menjelaskan tentang perlawanan kolonialisme di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Aceh. Jadi yang pertama itu ada perlawanan kolonialisme di Kalimantan Selatan. Perang yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar. Penyebab terjadinya perang ini ialah akibat adanya konflik dengan Belanda yang sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di Kesultanan Banjar.
Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan yang mengakibatkan kelautan makin bertambah, sehingga pada tahun 1785 Pangeran Nata yang menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad, tetapi Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya yaitu Gusti Kasim atau Arung Turawe. Sehingga setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman sampai awal abad ke-20. Materi yang kedua yaitu tentang perlawanan kolonialisme di Kalimantan Barat. Jadi, Pontianak ini merupakan sebuah wilayah kerajaan tradisional di Kalimantan Barat yang relatif sukses menyerap berbagai bentuk perjumpaan budaya dan kuasa dengan kawasan sekitarnya di Nusantara. Sehingga Kalimantan Barat ini menjadi perhatian utama bagi Inggris untuk menguasai perdagangannya pada abad ke-17. Faktor ini menarik perhatian VOC untuk melakukan perdagangan di Kalimantan Barat. Setelah pemerintah Hindia Belanda menanamkan pengaruh politik dan ekonominya di Pontianak, kemudian mengikat Sultan Pontianak dalam hubungan perjanjian tahun 1819, pemerintah Hindia Belanda tersebut menempatkan Pontianak sebagai pasar dengan mendapatkan keuntungan melalui bea cukai dan monopoli perdagangan serta hak politik untuk mengatur kekuasaan politiknya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang perlawanan kolonialisme di Aceh. Jadi Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh ini terjadi akibat karena keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting sebagai tempat strategi jalur perdagangan. Awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh, namun pemerintah kolonial menyadari bahwa Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian tersebut, kemudian memulai penyerangan. Serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh yaitu di Masjid Baitur Rahman. Namun perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri, dan sampai akhirnya Belanda pun berhasil menduduki istana tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sumatera Utara. Perang di Tanah Batak yang berlangsung kurang lebih selama 29 tahun dimulai dari tahun 1870 sampai dengan 1907. Dan perang ini disebut sebagai Perang Batak atau Perang Sisingamaraja yang di bawah pimpinan Sisingamaraja 12, Raja Tahi dari Batak, anak dari Sisingamaraja 11. Jalannya perang. Pada masa perang, untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pada bulan Februari 1870, pasukan Belanda diberangkatkan dari Sibolga menuju pedalaman Silindung di bawah pimpinan Scaltens. Pasukan bantuan ini terdiri dari dua opsi, yaitu 25 prajurit Eropa, 35 prajurit pribumi, 1 mortir dengan peralatannya, petugas kesehatan, dan 150 kuli sebagai pengangkut pembekalan. Setelah melalui medan yang sulit, tanggal 6 Februari Belanda sampai di pos Jending pertama di Pearaja. Kepala kampung setempat segera berkumpul dan bergerak ke Sipoholan dengan tujuan menduduki Batu Bahal. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Dan benteng alam itu terdiri dari dataran tinggi Toba dan Silindung. Sedangkan benteng buatan adalah benteng kampung dengan batu persegi yang mengelilingi kampung dengan pagar tembok. Akhir perang. Sampai dengan akhir abad 19, Sisingamaraja 12 masih giat melakukan perlawanan. Sementara itu, hubungan dengan para pejuang Aceh masih berlangsung. Akan tetapi, sudah tahun 1900, kekuatan Sisingamaraja bertambah surut sehingga perlawanan yang dilakukan tidak lagi bersifat menyerang, akan tetapi lebih bersifat mempertahankan diri. Nusa Tenggara Barat. Pendahuluan. Pada akhir abad ke-19, kedaulatan politik Kerajaan Mataram yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat berakhir. Kedaulatan ini runtuh akibat ekspansi kolonial Belanda melalui sebuah perang. Ketika ekspansi militer Hindia Belanda tiba di Lombok, Kerajaan Mataram sedang menghadapi gejolak politik internal. Jalannya perang. Pada awal April
tahun 1891, pemerintah kedua berupa bantuan prajurit oleh Raja Mataram ditolak oleh masyarakat desa Praya. Pada tanggal 7 Agustus, ratusan penduduk Sasak menyerang dan membakar rumah-rumah milik penguasa Bali di Lombok, yang dimana kerajaan Lombok banyak menempatkan pejabat Bali dalam struktur pemerintahan. Akhir perang. Pada puncak pertempuran berlangsung pada tanggal 22 November 1894 di desa Saksari. Semua prajurit setia Raja Mataram melakukan puputan, yaitu pertempuran melawan musuh sampai mati, termasuk keluarga anak Agung Ketut Karangasem beserta 7 putrinya. Perlawanan lainnya dari sejumlah bangsawan dapat ditundukkan hingga perlawanan berakhir. Tanggal 2 November, Raja Anak Agung Gede Ngaru Karangasem beserta pengikut kecilnya ditangkap dan dibawa kapal Prince Hendrik untuk ke tempat pengasingan di Batavia. Ia meninggal di tempat pengasingannya pada tahun 1896. Hal tersebut menjadi akhir kekuasaan Raja Mataram. Baiklah, hanya ini pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebih, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.